Dan puji Tuhan dan berjalannya waktu saya itu masuk ke gereja dan rindu lagi masuk ke gereja dan berjalannya gereja dan saya dibaptis. Itu pun saya tidak mengerti apa itu baptis. Setelah saya dibaptis, puji Tuhan semua itu lega dan begitu ketika saya menjadi orang percaya. Tapi puji Tuhan, saya ikut Tuhan itu karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Itu saya kena percaya karena sulit secara manusia untuk memilih dia begitu, memilih Tuhan Yesus, memilih bahwa dia adalah sebagai Tuhan begitu. Sulit secara manusia, enggak secara akal manusia nggak mungkin deh Tuhan manusia begitu. Karena di ajaran saya dulu itu Allah itu ya Allah begitu. Tapi puji Tuhan dang dengan cara Tuhan saya berkata Tuhan berikanlah hikmat saya bilang supaya saya bisa mengerti apa seperti apa yang di dalam Tuhan Yesus itu apa. Saya mau mengalami yang kayak saya dengar-dengar Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Apa? Saya tidak tahu. Roh Kudus itu apa? Tuntunan itu, penyertaan, saya tidak tahu sama sekali. Haleluya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat channel Matius Steva dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan menolong akan setiap kita. Nah, pada kesempatan ini sahabat Tuhan, kami akan menayangkan sebuah kesaksian yang sangat amat luar biasa dan tentunya mengejutkan banyak orang. Seperti cuplikan video yang sudah kita tonton bersama bahwa muslimah ini awalnya hanya iseng untuk mengikuti temannya ke gereja. Namun tak menyangka malah ia nyaman dan akhirnya ia rindu dengan setiap puji-pujian yang didengarkan di gereja, dan akhirnya ia terus menerus ikut gereja hingga pada akhirnya ia murtad dan minta untuk dibaptis. Tapi banyak hal yang harus ia lewati, banyak persoalan yang harus dia lewati, baik dari keluarga maupun dari teman-teman terdekatnya. Nah, penasaran dengan kesaksiannya? Mari kita sama-sama saksikan kesaksian berikut ini. Saya rindu dengan kesaksian karena ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Dia. Saya bangga punya Tuhan Yesus Kristus seperti Dia. Karena pertolongannya yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat dalam hidup saya sebagai pribadi. Dan saya kena percaya, saya kuat hari ini, saya sehat, saya merasakan mujizat yang nyata dalam hidup Tuhan, dan saya menjadi anak pilihan Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus sendiri. Salam kenal, nama saya Marlina. Saya tinggal di Manado, asal saya Manado. Dan awalnya saya seorang Muslim. Puji Tuhan, sekarang saya menjadi orang percaya. Puji Tuhan, awalnya saya jadi orang percaya itu bukan gampang, tetapi ada melalui proses yang saya lalui itu. Awalnya itu saya itu dari agama yang seberang Muslim, dan saya itu taat, rajin beribadah, dan berjalannya waktu saya itu diajak awalnya itu saya diajak ke gereja, dan memang saudara, memang saya itu dalam ada persoalan, tantangan yang saya hadapi, tapi puji Tuhan dan saya diajak, tidak tahu kenapa tubuh saya ini saya bawakan ke gereja, itu mungkin dari tuntunan Roh Kudus, dan selama ini saya mencari Tuhan dengan jiwa, tubuh, jiwa, dan roh saya itu benar-benar mencari Tuhan, dan saya kena percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih saya. Awalnya itu, saya itu diajak teman, dan saat itu saya itu masih kayak rasa aneh di dalam gereja. Waktu itu kan bercadar, maaf, saya memang bercadar waktu itu. Dan saya bercadar dan saya diajak ke gereja, dan waktu itu saya pikir, kok gini ya dalam gereja musik-musikan begitu.
kok kayak lain begitu dan berjalannya waktu kita pulang, saya merasakan ada damai, ada sukacita, tapi saya berkata lagi, ih nggak mau deh, saya malu nanti ketahuan teman lain atau teman keluarga sekitar kalau saya menjadi orang sudah masuk gereja nanti saya di apa lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan saya dituntun terus, saya datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Tapi anehnya itu saudara, yang saya itu melangkah begitu, ikut aja begitu. Karena memang saat itu saya ada pergumulan. Saya memang pernah jatuh di dalam dosa dan hidup saya hancur dan gelap. Dan saat itu saya sharing ke teman orang Kristen ini dan dia menguatkan saya dan dia bawa saya ke gereja dan disitulah saya berkata bahwa saya bilang, Tuhan, di manalah Engkau, saya bilang begitu di saat saya itu down, di saat itu saya penuh kesesakan, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi puji Tuhan, setelah saya diajak ke gereja dan disitulah saya mulai dituntun dan dibimbing dan dididik oleh Yesus Kristus sendiri. Dan puji Tuhan, dan berjalannya waktu saya itu masuk ke gereja dan rindu lagi masuk ke gereja dan berjalannya gereja dan saya dibaptis. Itu pun saya tidak mengerti apa itu baptis dan saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, puji Tuhan, dan saya lewat baptis itu kayak plong begitu, kayak saya rasa beban saya selama yang saya tampung, sakit penyakit yang saya alami, tapi puji Tuhan dengan bilur-bilur Kristus saya sembuh dari sakit penyakit saya, dari persoalan saya, dari pergumulan, dari tantangan yang saya hadapi. Puji Tuhan semua itu lega dan begitu ketika saya menjadi orang percaya. Dan itu pun saudara, ketika saya telah baptis itu tidak segampang itu mengubah pikiran saya menjadi Yesus itu adalah Allah, saudara. Waktu itu saya setelah menjadi orang Kristen, saya itu dapat jodoh di orang percaya. Dan ketika saya masuk gereja itu dan saya mendapat jodoh orang Kristen, dan puji Tuhan, dan kami sama-sama melayani Tuhan, dan saat itu kami dan suami itu ada konflik karena saya memegang agama saya, dia memegang agama dia begitu. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, saya berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sekarang kan saya sudah jadi orang percaya, dan saya sudah dapat jodoh orang Kristen, dan kami mengalami ada perselisihan di dalam agama sampai saya tanya terus sama Tuhan. Itu saya berkomunikasi, Tuhan, tapi selama ini saya tidak tahu Tuhan itu siapa. Tapi puji Tuhan, dan berjalannya waktu itu setelah saya dibaptis dan saya belum terlalu percaya, dan kepercayaan saya itu ada bimbang-bimbangnya begitu, kayak percaya tidak begitu. Tapi puji Tuhan, setelah itu berjalannya waktu saya itu tidur dan saya itu selalu diganggu oleh roh yang saya tidak tahu itu roh dari mana, ketindisan, kayak makhluk-makhluk yang tidak wajar ya yang kita lihat itu selalu mengintimidasi, membuat saya itu pikiran, kok saya diganggu terus, gelisah-gelisah begini. Ternyata saya itu mulai di situ saya mencari Tuhan, dan ketika saya dapat pergumulan itu saya mulai cari Tuhan, cari lewat Tuhan itu lewat dari yang saya alami, mulai dari saya ada gangguan serangan-serangan yang silih berganti di dalam tidur maupun pikiran saya, dan situ saya bilang, Tuhan, ini apa yang ada dalam diri saya begitu? Kok saya nggak seperti manusia yang lain normal begitu? Kalau saya curhat ke teman, pasti yang lain cuma dengar, tapi mereka nggak mengerti apa yang saya alami. Dan di situ saya jatuh sakit, jadi pikiran, dan saya sakit. Dan saya sakit itu memang sebelumnya itu memang saya memiliki sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan
mujizatnya yang nyata yang saya alami memang sampai sekarang ini. Nah, dan berjalannya waktu saudara, setelah itu berjalannya waktu dan karena saya sudah menikah dengan suami yang sekarang jadi orang percaya, saya menikah dan kami memiliki anak 3, puji Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami sehebat manusia, tetapi semua itu berasal daripada Allah. Memiliki anak yang sehat, padahal saudara, saya itu memiliki riwayat sakit serviks, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, mujizatnya nyata, dan saya disembuhkan, dan saya memiliki anak, dan saya hidup normal, dan berjalannya waktu, jadi mulai situ saya merasakan mujizat, mulai di situ saya ada, mungkin pasti orang manusia masih ada keangkuhan, kesombongan, pasti ya masih muda-muda begini, pasti. Tapi puji Tuhan saya itu benar kalau suami saya ikut Kristen karena suami, pasti ujung-ujungnya pasti saya akan kecewa begitu. Tapi puji Tuhan, saya ikut Tuhan itu karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Itu saya kena percaya karena sulit secara manusia untuk memilih dia begitu, memilih Tuhan Yesus, memilih bahwa dia adalah sebagai Tuhan begitu. Sulit secara manusia, enggak secara akal manusia nggak mungkin deh Tuhan manusia begitu. Karena di ajaran saya dulu itu Allah itu ya Allah begitu. Tapi puji Tuhan dengan cara Tuhan saya berkata, Tuhan berikanlah hikmat, saya bilang, supaya saya bisa mengerti seperti apa yang di dalam Tuhan Yesus itu apa. Saya mau mengalami yang kayak saya dengar-dengar Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Apa? Saya tidak tahu. Roh Kudus itu apa? Tuntunan itu, penyertaan, saya tidak tahu sama sekali. Tapi puji Tuhan, lewat saya diproses, lewat saya sakit. Awalnya itu saya sakit saya sudah disembuhkan dari serviks dan saya disembuhkan dari sakit penyakit lagi jantung. Saya sakit jantung saudara, itu sudah bolak-balik dan diperiksa semua jantung saya. Puji Tuhan, kata dokter ini normal. Tapi Dora mau cek lagi kenapa itu sering berdebar-debar begitu saudara. Dan berjalannya waktu, saya itu sakit jantung ke dokter jantung. Dan mulai itu saya sesak nafas saudara. Mulai sesak nafas. Dan di situ ada banyak serangan-serangan yang silih berganti datang di saat saya sakit itu. Ada banyak serangan-serangan kuasa gelap yang saya tidak paham di situ karena saya bukan di situ, tapi puji Tuhan ketika saya ada mengalami sakit, ketika saya sudah disembuhkan di sakit yang lalu dan saya jatuh lagi di sakit lagi, tapi puji Tuhan sakit jantung itu saya sembuh dengan caranya Tuhan lagi sendiri saudara. Berjalannya waktu saya disembuhkan dengan cara Tuhan dari dokter jantung itu, bukan obat yang menyembuhkan tapi Yesus Kristus yang menyembuhkan. Dan berjalannya waktu juga saudara, ketika saya itu berjalan mulai percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan saya dari penyakit yang pertama, yang kedua yang jantung, dan puji Tuhan sakitnya lagi sebagian kepala saya di sini, kepala saya ini berat dan sini panas, di pipi saya kayak mau stroke begitu, dan otak saya ini, saraf-saraf saya ini nggak normal begitu. Dan saya tidak tahu itu saraf, tapi saya itu berujungnya karena selalu pergi ke dokter bilang, ini kamu ini normal, kamu ini sehat, dokter bilang. Kok saya bilang nggak mungkin kalau saya sehat, kok datang ke dokter. Tetap kan kalau kita datang ke dokter pasti kita mengalami sakit karena saking sakitnya, saya bilang begitu. Saya datang ke dokter dan saya periksa kepala, pundak, lewat darah, lab, apa semua, seluruh badan, semuanya normal, puji Tuhan sehat. Tapi saya bilang, dokter saya sakit, dan dokter kasih obat, terus kasih obat, dan saya minum tuh obat itu. Ternyata saudara, ketika saya minum obat itu bukan malah menyembuhkan, tetapi saya itu lebih down, lebih sakit lagi begitu. Tapi dan berjalannya waktu sudah saya itu sakit
mendadak lagi saudara, sakit mendadak dan dilarikan di rumah sakit. Dan setelah saya dilarikan di rumah sakit dan saat itu nafas saya kurang satu-satu kayak mau pergi dan begitu saudara, saya rasa dan bagian ujung kaki saya mau naik ke atas itu kayak tidak mau bergerak lagi saudara. Saya pikir terakhir hidup saya di situ. Tapi puji Tuhan saat itu saya bilang saya sesak nafas dan saya dipasang oksigen. Saya pasang oksigen, setelah saya dipasang oksigen, tapi puji Tuhan, dokter itu bilang kamu bagian waktu itu saat itu dokter bilang kamu itu lagi ngapain? Ada keluarga sesak nafas atau ada saya tidak tahu lagi dok. Saat itu sudah sesak sekali saya rasa. Dok, saya bilang tangan saya, kaki saya bilang tidak bergerak begitu. Tapi kepala saya masih bergerak, tapi badan lain saya rasa tidak bergerak lagi. Tapi di hati itu saya berkata, Tuhan Yesus begitu. Padahal kan masih bimbang kepada Tuhan Yesus. Tapi di saat itu saya berkata, Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan, dalam nama Yesus ada apa ini begitu. Saat itu saya berkata buat Tuhan Yesus dan berjalannya saya berkata Tuhan Yesus dan saat itu lebih menyiksa lagi sakit itu di dalam ruangan rumah sakit itu dan suami saya memanggil dokter, tolong apa istri saya sudah pucat saat itu dokter Raba Raba begini, aduh kamu ini jantung kamu ini memang debar kencang kata itu. Saya bilang Tuhan kenapa ini dokter? Saya tanya juga ke dokter, ini kenapa? Puji Tuhan, dokter bilang aduh kamu coba kamu berdoa di situ dah. Saya tersentuh dengan perkataan dokter, coba kamu berdoa mungkin itu Tuhan gerakkan dokter. Saya itu harus berdoa di saat itu. Puji Tuhan dan suami saya menumpangkan tangan dan dia berdoa, ya Tuhan sembuhkanlah istri saya dan puji Tuhan di 5 menit 10 menit itu saya kembali oksigen nafas saya kembali normal dan badan saya yang saya merasakan tidak bergerak dan bergerak kembali dan saya bilang kok nafas saya sudah normal, oksigen lepas saja saya bilang begitu. Dokter oksigennya lepas sudah. Setelah dilepas oksigen itu dan berjalannya waktu saudara, saya 3 hari di rumah sakit, saya pikir saya keluar dengan rumah sakit, saya pikir saya jadi normal kembali, tapi tidak saudara, saya diproses, saya terbaring 6 bulan di dalam kamar dan waktu itu saya terbaring saudara dan saya itu merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan, walaupun saya sudah sakit di dalam kamar, terbaring, dan hatiku itu selalu berkata, Tuhan itu tetap ada. Saya bilang, saya sudah berkata-kata sama suami, kalau saya mau pergi duluan, saya bilang tolong jaga anak-anak saya. Begitu saya sudah titip-titipkan pesan-pesan saudara. Karena saya tahu saya nggak lama lagi itu secara manusia, karena saya yang merasakan bahwa saya tidak lama lagi di dunia, karena saya merasakan bahwa tubuh saya ini sakit. Saya bilang begitu, bagian kepala saya, bagian pundak saya, bagian seluruh tubuh saya ada yang saya alami dan saya sakit karena saat itu memang saya banyak konsumsi obat dan puji Tuhan dan berjalannya waktu dan mulai di situ ada sentuhan suara yang berkata saya itu tidur saudara dan ada 2 kitab dikasih sama saya, itu kitab sebelah di seberang dan kitab Alkitab yang sekarang yang saya percayai Yesus Kristus dan saya itu di suara itu membuat saya seperti ini, suara itu, anakku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya itu percakapan dengan Tuhan lagi, saya bilang begini. Padahal Tuhan sudah kasih kebenaran, tapi saya bertanya lagi, saudara. Saya bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, berarti yang saya tanya di sebelah lagi, saya mau komunikasi dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab yang di sebelah. Tuhan ada menjawab yang akulah jalan kehidupan. 3 kali Tuhan berkata, lembutnya hatinya Tuhan itu, anakku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, dia selalu berkata itu, tapi saya tidak tahu Yohanes, tapi saya tahu hanya itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di situ saya berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti Tuhan Yesus ini benar dia yang jalan kebenaran dan hidup. Dan di situ tidak ada suara lagi. Saya mau bertanya tapi sudah tidak ada suara lagi. Dan saya bangun dari tempat tidur
Dan saya tanya, di Alkitab itu ada jalan kebenaran hidup. Ternyata saudara saya merinding, ternyata itu memang ada di Yohanes. Saya bilang, di situ saya mulai lagi bertanya lagi, hai berarti memang jalan kebenaran hidup, berarti Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Tapi dan berjalan itu masih bimbang lagi saudara, dan masih bimbang, dan itu pun benar-benar saya itu diproses lagi saudara. Bukan segampang itu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Walaupun Tuhan Yesus sudah datang, tapi saya itu masih bimbang saudara. Tapi saudara, saya itu meyakini bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Dia mendidik saya. Memang saudara, kalau Tuhan mendidik berarti masih Tuhan sayang Kang, kalau orang bilang. Dan berjalannya waktu, saya itu memang sakit ya, 3 tahun mengalami sakit. Sakitnya itu di bagian kepala ya. Dokter psikiater rumah sakit jiwa begitu. Dan bercerita dengan dokter, kata dokter, sakit yang kamu alami ini ditanyakan begitu, dan kayak dokter juga bingung begitu. Dokter juga bingung, dokter psikiater bilang, saya kasih obat ini dosis yang rendah dulu ya, saya kasih obat. Dan dokter psikiater kasih obat, dokter rumah sakit jiwa kasih obat saya, dosisnya rendah, dan saya balik, kok masih sakit lagi, saya bilang, kepala saya ini masih sakit. Dan berjalannya waktu, saya datang lagi ke dokter psikiater dan dikasih obat. Dokter bilang, gimana? Masih sakit? Saya bilang, atau sudah sembuh? Saya bilang, dokter masih sakit. Saya bilang, sakitnya minta ampun. Saya tidak bisa bergerak begini, saya nyandarnya begini. Dokter sudah sakit begini, dokter sakit. Saya bilang, sakit kayak kepala saya ini duri semua saudara yang saya alami itu. Dan berjalannya waktu, saya itu tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun saya bimbang dalam Tuhan Yesus, tapi saya itu bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong saya. Dan berjalannya waktu itu saya kontrol lagi ke dokter, yang kedua kalinya dikasih dosis 2 kali lipat dosisnya, itu paling tinggi. Saya kasih obat ini dosisnya yang paling tinggi ya ke kamu. Jadi saya bilang, ya so lebih tinggi lagi nih, udah penenang, dikasih penenang, ya yes ada, dikasih obat supaya yang saya alami sakit itu nyeri, dikasih dosisnya tinggi, dan saya minum saudara itu obat itu, kok lebih sakit lagi saudara. Ini yang saya alami yang secara pribadi, kok sakit. Saya bilang dari tempat tidur itu, saudara, Tuhan sakit, saya mengeluh, sakit Tuhan. Saya bilang begitu, ampuni. Di situ saya mulai berkata, Tuhan ampunilah aku. Saya bilang, ampuni setiap dosaku. Saya bilang begitu sama Tuhan. Di situ ada pengakuan dosa. Di situ mulai saya mengalami sakit itu ada pengakuan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Ternyata saya ini adalah memang Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya lewat sakit itu. Dan berjalan waktu saya berkata begini, sampai kapan saya ke dokter rumah sakit jiwa? Saya bilang, saya nggak mungkin deh orang gila. Saya bilang, saya kan anak Tuhan. Saya bilang, saya kan anak Tuhan Yesus, nggak mungkin saya akan gila begitu. Dan saya sakit begitu saudara. Berjalan waktu saya sakit, saya mulai lari ke hamba-hamba Tuhan. Di situ saya tergerak cari anak-anak Tuhan. Dan puji Tuhan berjalannya waktu, saya itu didoa-doakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itu pun saya berkata begini, kok gak sembuh-sembuh ya? Ini secara manusia saudara. Saya bilang, kok gak sembuh-sembuh ya? Saya bilang, saya sudah didoakan. Saya bilang, Tuhan tolong dong, saya bilang, kasih hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan saya begitu. Sudah, dan berjalannya waktu saudara, Tuhan itu baik. Tidak ada kebetulan, saya itu hanya sharing dengan seseorang yang saya tidak kenal, dan orang itu dia bilang, oh kamu ini Tuhan baik, dia bilang begitu. Dia sharing, dia kasih firman, dia sharing. Dan di situ saya berkata, Tuhan itu baik Kang, saya bilang begitu. Di saat saya sakit, orang jenguk saya,
dorang jumpai saya di rumah, sakit apa yang kamu alami, dan di situ saya curhat, sharing dan saya bilang saya sudah lama ke dokter-dokter, tapi semuanya ya sampai habis uang ke dokter-dokter, tapi kok saya nggak mengalami kesembuhan, saya bilang. Dan berjalannya waktu, saya balik lagi ke dokter dan memang saya sudah didoa-doakan dan saya balik lagi ke dokter dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, di saat di rumah sakit situ Tuhan, saudara, saya berkata begini, Tuhan, ampunilah aku Tuhan, kalau aku banyak dosa atau kesalahan. Saya bilang, ampunilah aku, saat ini saya mengampuni kepada siapa yang pernah saya buat salah atau apa, saudara, atau melalui siapa yang saya pernah bikin salah, sama Tuhan saya melepas pengampunan. Dan setelah di situ saya melepas pengampunan, mulai dari suami istri, saya mulai belajar menjadi istri yang terbaik, yang lebih terbaik lagi, lebih taat lagi, takut akan Tuhan, dan saya mencarinya itu, mulai saya menyerahkan diri saya itu untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, dan berakhirnya waktu saudara, saya terakhir itu saya ke rumah sakit, dokter psikiater, dan dokter tanya lagi, masih sakit? Saya bilang, iya dokter masih sakit dokter, saya curhat. Kok dokter juga begini, obat apa yang saya mau kasih kepada Marlina? Aku serahkan kamu ke dokter saraf saja ya, saya bilang, rujuk ke dokter saraf. Saya bilang, mana-mana saja, saya bilang begitu, saya supasrah saudara. Dan berjalannya waktu, saya ke dokter saraf, dan ketika saya ke dokter saraf, dan puji Tuhan, dan dokter saraf kasih obat, saya memang dokter spesialis saraf, dan saya konsumsi itu obat itu saudara, tapi masih ada lagi saya rasakan saudara, ada yang kami terus lagi, wah maksud Tuhan, saya bilang Tuhan, biarlah semua itu berjalan sesuai kehendak-Mu saja. Saya mulai sakit itu saudara, mulai saya di kamar merenung bahwa manusia itu tidak menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah memang penyembuh. Itu yang saya alami saudara, dan saya mengalami kesembuhan itu di waktu saya menyerahkan diri, saya mau melayani Tuhan. Saya bilang, mungkin saya sekolah Alkitab saja begitu, karena saya tidak mampu lagi saudara, sudah tidak mampu karena boleh kita buka sama-sama Matius 11 ayat 28. Di situ, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saat itu saya memang berat, letih lesu, sudah sakit lagi, ada persoalan, tantangan, dan ada banyak yang saya alami dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya itu termotivasi dengan kisah Ayub. Waktu itu Tuhan izinkan Ayub itu sakit, dan Tuhan bilang, saya izinkan Marlina sakit, tapi jangan ambil nyawanya. Dan di situ saya termotivasi dengan memang Tuhan mau ambil saya, mati saya dan hidup saya ada di dalam tangan-Mu. Itu ya keyakinan saya menyerah deh Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dokter tidak pernah menyembuhkan saya. Saya sudah kecewa karena obat yang saya minum tidak ada perubahan begitu. Dan berjalannya waktu saudara, dan puji Tuhan, ternyata ketika saya mulai sakit itu saudara, di kamar itu saya mulai menangis, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan saya menangis di bawah kaki Tuhan, saya menangis sekencang-kencangnya, saya bilang, Tuhan, inilah aku Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya menyerah Tuhan, saya pasrah Tuhan. Dan disitulah Tuhan
menyatakan kuasanya. Terakhir saya pergi ke rumah sakit, saya bilang, "Ini terakhir saudara, saya mau ke rumah sakit." Ternyata saudara, ketika saya mau ke rumah sakit, semua barang-barang sudah dipersiapkan, mau ke rumah sakit, dan terakhir itu saya naik taksi, dan puji Tuhan, Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan di dalam taksi itu, penginjilan, ada yang menginjilan, dan ada mentor-mentor di dalam mobil itu. Saat itu saya itu mau ke rumah sakit, tapi di dalamnya itu hamba-hamba Tuhan semua di dalam mobil taksi itu. Dan saya naik, dan waktu itu saya itu sudah kurus kayak kayak rangka begitu, sudah nggak kelihatan kulit saya saudara, sudah tulang begitu. Karena saya sakit tuh saudara. Dan saat itu sebelum saya pergi ke rumah sakit, saya berdoa, saya sudah menyerahkan semua hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya minta ampun dan saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Di situ saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya hanya manusia yang punya batas, kemampuan, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, Tuhan Yesus menyatakan pertolongannya, penyertaannya dalam hidup saya, mulai dari saya dikirim hamba-hamba Tuhan, dan begitulah mereka bilang, "Kamu ini sakit apa?" Mereka tanya. Waktu itu saya waktu itu sakit itu saudara, saya nggak tegak begini saudara. Saya ini sandar begini di mobil, tuh sandar karena lemah tuh saudara. Imun saya karena sudah banyak konsumsi juga obat, dengan sudah pikiran juga saudara, dan saraf-saraf juga saya sudah terganggu, dan saya kurang terbaring begini, saya tidak bisa berkata-kata lagi, dengan muka saya sudah pucat, kalau tidak lama lagi dan maut menjemput. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengirim anak-anak Tuhan lewat mobil yang saya naiki itu mau ke rumah sakit, dan di dalam mobil itu ternyata memang Tuhan sudah sediakan anak-anak Tuhan untuk mendoakan saya saudara. Dan di situ saya naik mobil, dan mereka tanya, "Ibu sakit apa?" Begitu. Saya bilang, saya tidak bisa menjawab lagi saudara, karena saat itu saya sudah pasrah, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya lemah saat itu. Dan suami saya bilang begini, "Kami sudah pergi ke semua dokter, tapi puji Tuhan semua normal, tapi ya berjalannya saja," suami bilang. "Oh puji Tuhan, berdoa ya Bu," mereka kasih kuat begitu. Dan saat itu saya dengar doa itu, hati saya dengan yang di dalam mobil ini dan tersentuh bahwa doa, saya bilang begitu. Doa, saya bilang begitu. Kok connect begitu toh? Connect dan begitu. Di dalam mobil ini mobil ini mau mengarah ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, ketika yang sopirnya ini penginjilan, dia bilang begini, "Sudah ke dokter, apa vonisnya, sakit apa?" Saya bilang, sudah periksa, memang normal, puji Tuhan dan normal. "Oh, begini, Bu," dia kasih pilihan sama saya. "Bu, mau berdoa atau mau terus ke rumah sakit?" Dan saya itu berpikir begini saudara, saya doa, saya sudah banyak didoakan dan saya tidak mengalami kesembuhan, dan saat itu juga saya kasih pilihan ke rumah sakit, sedangkan dokter saja tidak menyembuhkan saya. Jadi hati saya berkata saya begini, doa, doa, saya bilang begitu. Saat itu saya berkata, jawab, saya pilih doa. Dan mobil yang sopir yang mau menuju ke rumah sakit belok kembali ke gereja. Saya dibawakan ke anak-anak Tuhan, dan di situ saya dibuat pelepasan, dan puji Tuhan, dan di situ saya muntah-muntah, keluar busa-busa dan begitu, muntah-muntah, dan saya rasa kepala saya, bagian seluruh tubuh saya kayak ada yang tercabut begitu, pelan-pelan, dan saya rasa kayak kepala saya membesar di saat mereka menyembah buat pelepasan. Dan saya bilang begini, Tuhan, memang Tuhan Yesus yang nyata. Di situ saya berkata bahwa Tuhan Yesus yang memang Tuhan, yang Allah yang sebenarnya, bukannya bilang nanti Tuhan nanti atau insya Allah, tapi Tuhan itu pasti, Yesus itu pasti, yang dia menyatakan mujizatnya. Waktu itu mau ke rumah sakit, tapi Tuhan bawa saya ke anak-anak Tuhan dan mendoakan saya lewat mereka
sharing firman Tuhan, dan saat itu saya kayak mau kejang, hampir mau kejang, mau drop, tapi puji Tuhan saya juga lawang karena saya pikir saya nggak mau kayak lain-lain itu kayak pingsan-pingsan begitu, karena jiwa saya itu maunya saya itu kuat begitu. Ternyata di dalam Yohanes 4 ayat 4 yang roh di dalam kami itu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Jadi saya pikir roh yang di dalam aku itu lebih besar. Jadi saya pikir saya lawang begitu. Dengan lawan, dengan saya perkatakan bahwa saya itu tidak mau dibodoh-bodohi dengan roh-roh jahat yang sering datang-datang dan sakit penyakit yang silih berganti, yang tidak ada asal usulnya itu sakit penyakit. Tapi puji Tuhan, dan sakit penyakit yang dikenal dan sakit penyakit yang saya kenal, memang Tuhan Yesus menyembuhkan saya dengan total, dan saya tidak pernah mengalami sakit lagi, puji Tuhan, dan saya mengalami mujizatnya yang dari Tuhan Allah sendiri. Memang saudara, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya ingin percaya kalau saya ikut Tuhan karena teman atau saudara atau keluarga, kalau saya ikut Tuhan Yesus karena mereka, pasti saya akan kecewa, pasti saya akan mualaf atau murtad. Tapi puji Tuhan, saya sendiri menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah memilih saya. Dari Yeremia 1 ayat 4, dari kandungan ibumu aku sudah dipilih. Jadi ayat itu selalu terulang-ulang ketika saya buka firman saudara. Terus itu saya sampai merinding, dan saudara, saya bilang, kok ini diulang terus Yeremia ini, dan Yeremia 1 ayat 4 itu bahwa di dalam kandungan ibumu saya sudah pilih, Tuhan bilang. Jadi saya berkata, Tuhan Yesus baik. Dan berjalannya waktu, disitulah saya baru mengerti bahwa Tuhan Yesus itu Allah sendiri, firman-Nya sendiri, dan karena Tuhan Yesus memberikan akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena waktu saya itu sholat saudara, memang saudara itu saya itu rajin ibadah, tapi puji Tuhan ketika saya rajin ibadah, saya minta petunjuk kepada Tuhan, ihdinas syirotol mustaqim, tunjukilah aku jalan kebenaran. Dan kebenaran itu saya dapatkan di Alkitab Kristenan, di Yohanes 14 ayat 6. Di jawabannya, saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dulunya aku minta petunjuk, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan petunjuk itu melalui saya dengan secara pribadi, sesuatu yang saya rasakan dengan saya mengalami proses pergumulan tantangan yang di depan yang saya alami. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang ini, detik ini, yang saya dan saudara, saya menceritakan kebaikan Tuhan, kesembuhan mujizat, dari saya mulai sakit saraf, saya sakit kepala, saya sakit semua di bagian tubuhku yang sakit. Saya tidak mengalami sakit lagi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, saudara. Sondak setengah-setengah, sondak bimbang. Karena Tuhan Yesus itu suatu pribadi buat saya yang gak ada yang dunia kasih, hikmat yang tidak ada yang dunia kasih, tetapi surga Tuhan Yesus sendiri yang memberi itu kepada saya. Saya mengalaminya sendiri, dan Roh Kudus yang menuntun saya sampai sekarang ini. Memang saudara, ada banyak tangisan di luar sana yang saya pernah, masa lalu yang saya pernah lakukan, mulai dari apa yang gelap tapi Tuhan itu baik, saudara. Ketika saya mengalami yang hidup yang hancur-hancuran, gelap-gelapan, tapi Tuhan tidak melihat apa masalah saya, apa pergumulan saya, apa sakit saya. Tuhan bilang, di pencobaan itu, Yakobus 1 ayat 12, uji dan pencobaan. Ternyata saudara, ketika kita sudah mengalami pencobaan dan sudah tahan uji, disitulah ada mahkota yang Tuhan sediakan saya dan saudara. Itu yang saya imani, saudara.
ketika saya ditahan uji yang melewati persoalan sakit penyakit, bukan cuma sakit penyakit saudara, ekonomi, karena kan kalau sakit kan balik-balik ke rumah sakit itu kan butuh dana juga ya saudara. Ya tetap kita ada ekonomi juga yang saya alami, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjaga dan melindungi di mana saya berada, dan hatiku selalu berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu dalam hati saya. Karena Yesus itu sudah menyatakan bahwa pertolongannya itu memang saya dengan mata kepala saya sendiri yang melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mujizatnya yang nyata, dia menyembuhkan dan dia mengaruniakan anak saya mulai dari saya sakit serviks dan saya disembuhkan dan saya dikaruniakan anak yang begitu sehat, puji Tuhan, dan saya mengalami sakit saraf dan saya disembuhkan, dan saya mengalami sakit kepala. Yang sakit kepala itu saudara, waktu saya sakit kepala itu saya lihat-lihat di YouTube saudara, kayak mengintimidasi bahwa ada tumor lah, ada kanker, ada getah bening lah, apalah, karena saya bilang, ya Tuhan, saya bilang, saya tidak mau deh, saya bilang begitu, kalau mau CT scan kan itu kan akan terlihat, tapi saya itu tidak mau CT scan, karena kalau saya mau CT scan, nanti saya tahu sakit saya, nanti saya jadi pikiran lagi begitu. Saya mengandalkan Tuhan saja, saya bilang, iman saya itu berkata, saya mengandalkan Tuhan saja. Karena ketika saya mengenal Tuhan Yesus dan saya mulai belajar firman Tuhan, ternyata di 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan saya dan saudara, dan sudah menyelesaikan sakit penyakit dan semua yang dosa yang saya alami dan dulu, dan itu sudah Tuhan selesaikan semua. Jadi saya tidak akan khawatir lagi dan tidak akan takut lagi dan tidak merasa berbeban lagi dan tidak merasa bahwa saya merasa secara manusia banyak pergumulan yang begitu berat. Sudah tidak lagi saudara, karena saya memiliki Kristus. Karena Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus ada di dalam aku. Itu yang ada dalam saya di umur usia 24 ini saudara. Saya sudah menyatakan hidup saya bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus ada di dalam aku. Itu yang saya imani saudara. Mulai dari hidup kekudusan yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Mulai dari saya baca firman, dituntun oleh Roh Kudus, segala sesuatu hidup saya itu dituntun saudara. Karena saya pikir saudara, tanpa saya dituntun saya itu akan jatuh. Jadi puji Tuhan, Tuhan ada roh-roh dari Allah sendiri yang mengingat, hey, kamu sudah jadi anakku, jadi kamu harus dengar-dengaran. Kalau saya tidak dengar-dengaran lagi, ya lebih parah lagi yang saya akan alami lagi. Jadi puji Tuhan, dan saya kinan percaya waktu saya sakit itu saudara, yang bagian kepala saya itu saudara, di bagian saya sini kayak kaku di bagian kepala saya kaku, dan saya pikir begini saudara, Tuhan saya tidak mau stroke, saya bilang begitu, saya itu curhat, segala sesuatu itu saya curhat sama Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau stroke deh Tuhan, saya bilang, kalau Tuhan penyembuh di 2000 tahun yang lalu, saya yakin percaya saya akan sembuh. Dan puji Tuhan itu saya alami saudara. Sampai saya tanya, kok sakit itu nggak pernah datang lagi ya? Saya bilang itu kayak mau stroke di bagian sini dan nggak datang lagi, dan kayak puji Tuhan, dan saya mengalami bahwa ternyata saudara, ketika orang mengakui bahwa orang menjadi anak Tuhan, ternyata nggak gampang ya menjadi anak Tuhan. Ada banyak di sana saudara, di luar sana, kalau kita mengalami persoalan, tantangan, jangan kita lari akan dunia, tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan menyatakan mujizatnya. Yakin dan percaya saudara, semakin kita lama diproses, semakin ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan sediakan saya dan saudara. Itu yang saya alami saudara. Saya alami semua itu, karena waktu saya sakit, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mujizatnya itu nyata dalam hidup saya, yang saya mengalami saya sakit. Mulai saya merasakan stroke, mulai saya merasakan kayak ada tumor di kepala, mulai saya merasakan sakit yang salah mengintimidasi yang masa lalu saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah bersihkan, dan saya kena percaya hidup saya bukan
saya lagi, tetapi Yesus Kristus ada di dalam saya. Dan saya kena percaya saudara, biarlah kesaksian saya menjadi berkat buat saya dan saudara, karena bukan karena kuat hebat saya saudara, saya meyakini memang Tuhan Yesus itu baik dalam hidup saya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi saudara, karena terlalu banyak sih kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan kesembuhan dengan yang saya bilang pertama, kesaksian awalnya, kesembuhan dari bagian rahim saya yang mengalami, tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dan bagian kepala Tuhan sembuhkan, bagian saraf, kejiwaan Tuhan sembuhkan. Ya begitu saudara, ketika menjadi anak Tuhan ya harus ikut pikul salib saudara kan. Iya kan saudara, karena ketika kita ikut salib itu memang gak enak saudara, tapi enaknya nanti ke depan. Puji Tuhan, saya mengalaminya sendiri. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Mujizatnya tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Itu yang saya alami lewat proses yang saya alami, lewat Tuhan kasih akulah jalan kebenaran, dan melalui proses yang saya alami bersama Tuhan Yesus secara pribadi. Wow, luar biasa, itu ada suatu power yang saya alami itu. Wow, Tuhan Yesus itu buat saya suatu pribadi yang tidak saya bisa kata-katakan. Sampai saya duduk di bangku jadi siswa-siswi, saya bilang, wow, Tuhan Yesus itu baik ya. Sampai sekarang ini saya masih hidup walaupun saya sudah banyak konsumsi obat yang di masa dulu, dan sekarang sudah tidak lagi ya saudara. Saya sudah mengalami kesembuhan dan saya tidak pernah menyentuh obat lagi, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyembuhkan saya dengan caranya Tuhan Yesus. Karena itu saya imani bahwa saya sembuh karena Tuhan Yesus bilang imanmu yang menyelamatkanmu. Ya, itu yang menguatkan saya juga, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi iman saya ini yang menyelamatkan, bahwa kesembuhan itu saudara bukan kita cari kegebalan atau apa saudara. Kesembuhan itu memang dari Yesus sendiri saudara, yang Tuhan kirim. Itu anak-anak Tuhan itu datang menguatkan kita, itu alatnya Tuhan untuk menguatkan kepada anak-anaknya yang berbeban letih dan lesu. Tapi puji Tuhan, saya kira percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dan saya akan percaya di luar sana ada banyak yang mengutuk saya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mengubah kutuk itu menjadi berkat dalam hidup saya. Inilah kesaksian saya, dan puji Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang saya alami lewat satu penyakit, dan saya mengalami kesembuhan, mujizat yang nyata yang Tuhan nyatakan, dan saya percaya pasti saudara juga akan mengalami. Percaya itu mencari anak-anaknya yang mau mencari Dia ya saudara. Yuk kita sama-sama cari Tuhan, karena semakin hari semakin jahat, dan saya percaya walaupun semakin hari, walaupun seribu rebah di sisi kami dan saudara, mari kita cari Tuhan, karena pasti Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menjaga dan menyertai di mana kami berada. Dan kesembuhan itu pasti ada saudara, dan saya mengalaminya sendiri. Inilah kesaksian saya, dan saya berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ingin percaya biar ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Mujizat itu pasti ada saudara, pasti, dan saya mengalaminya sendiri. Mulai dari saya punya proses, tapi puji Tuhan, dan sampai sekarang ini saya bersama dengan saudara, saya mengalaminya itu kesembuhan yang berasal daripada Allah sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati akan imannya, dan selamat datang, selamat bergabung menjadi pengikut Kristus untuk saudariku. Ya sahabat Tuhan, mari kita doakan sahabat kita ini agar imannya semakin kuat, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga mendoakan bagi teman-teman kita yang belum mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya dengan adanya kesaksian ini mereka boleh dapat memperoleh kepercayaan yang kekal, percaya bahwa Tuhan Yesus yang bisa untuk menyelamatkan kita di dunia akhirat.
Nah sahabat Tuhan, saya juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati akan setiap pergumulan hidup, memberkati akan setiap rumah tangganya, pendidikan anak-anaknya. Tuhan Yesus terus memberkati dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita. Ya, sekian dan terima kasih dari kesaksian ini. Shalom, sampai jumpa.